Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Letu CKM Kowat Erni Susilawati bersama Serda Kowat Rara di acara Sanggamara Podcast. Pada episode kali ini, saya akan berbincang-bincang bersama Letnan Kolonel Arhanud Sugihantoro, STMIP, di mana beliau sebagai WS Komandan Kodim 0101 Kota Banda Aceh yang akan membahas salah satu peran penting yang akan dilaksanakan oleh Kodam Iskandar Muda, khususnya Kodim 0101 Kota Banda Aceh dalam mendukung program pemerintah, terutama dalam hal penyediaan makan bergizi. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang sejauh mana peran Kodim 0101 Kota Banda Aceh terlibat dalam upaya membantu, mendukung, dan memfasilitasi program pemerintah dalam program makan bergizi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pada kesempatan pagi hari ini, senang sekali kami bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas kesempatan saya bisa berbincang-bincang sama Mbak Erni sama Mbak Sarah. Baik Pak, ini kami mau menanyakan nih Pak, secara singkat saja mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja sih Pak peran ataupun tugas pokoknya Kodim dalam membantu pemerintahan Pak. Terima kasih Mbak. Saya akan menjelaskan tugas pokok Kodim yang salah satunya yaitu menyiapkan dan menyelenggarakan wilayah pertahanan darat khususnya di Kodim 0101 Kota Banda Aceh dan meliputi geografi, demokrasi, dan kondisi sosial sehingga akan tercipta ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh demi pertahanan darat. Selain itu juga tugas pokok Kodim sebagai satuan kewilayahan membantu Pemda. Salah satunya adalah membantu pemerintah daerah, baik itu penanggulangan bencana, membantu kesejahteraan masyarakat, serta yang lainnya. Baik Bapak. Nah Bapak, sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya melaksanakan program makan bergizi. Nah, kami di sini ingin tahu nih Bapak, peran Kodim dalam membantu, mendukung, serta memfasilitasi dalam program makan bergizi. Gimana nih Bapak? Terima kasih Mbak. Jadi peran Kodim dalam hal makan bergizi ini, pertama kan fasilitas atau prasarana terlebih dahulu ya yang diadakannya. Sehingga Kodim ini akan mengadakan rapat kecil lah ya. Tentunya kita sudah mendapat mungkin perintah lah dari pimpinan untuk kita mensurvei lokasi yang akan dibangun oleh dapur. Dan itu diperlukan perencanaan Mbak untuk menentukan lokasi mana yang pas ya untuk dibangun dapur. Di situ Kodim yang tadi saya bilang untuk untuk mematangkan survei tersebut kita akan mengadakan rapat-rapat kecil ya di intern kita. Terus selanjutnya itu kita juga akan mencari lokasi-lokasi atau tempat yang akan dibangun dapur sehat tersebut kan. Dan setelah kita sudah mengecek ke lapangan, ada beberapa lokasi kan. Di situ kita data. Setelah data kita kirim ke BGN data tersebut kan. Untuk dari titik lokasinya, koordinatnya, beserta foto-fotonya Mbak. Kita juga langsung dengan fotonya di situ akan dilihat oleh BGN akses jalan kan itu, instalasi airnya, instalasi listriknya itu Mbak, di situ Mbak. Jadi itu akan lengkap. Setelah dikirim data ke BGN akan mengecek atau turun ke wilayah kita kebenaran lokasi tersebut. Setelah dicek oleh BGN bersama-sama dengan kita juga, nanti akan ditentukan oleh BGN lokasi mana yang terbaik lah, yang sudah sesuai dengan persyaratan yang tadi, yang tentunya persyaratan tadi kan
dari akses jalan, air dan listrik, sanitasi kan. Untuk pembuangannya kan tidak mungkin dibangun dapur tapi sanitasinya itu jelek. Nanti pembuangan limbahnya itu, ipalnya itu akan mengganggu sekitarnya, Mbak, itu. Sejauh ini berarti bangunan itu sudah berdiri ya Pak ya? Untuk bangunan di Kodim sudah, Mbak, sudah berdiri di tanah Kodam yang di wilayah Lamprit di Kota Banda Aceh, Mbak. Baik Bapak, ada ketentuan khususnya nggak Bapak dalam membangun dapur sehat ini? Yang tadi saya ceritakan tadi, ketentuan khusus yang dari BKN, yang jelas vital itu, akses jalan, Mbak. Akses jalan ini sangat vital karena nanti untuk transportasi, baik untuk bahan makanan tersebut yang akan diolah maupun nanti hasil olahannya yang akan didistribusikan ke sekolahan. Listrik juga sangat vital sekali, air apalagi juga. Di situ persyaratan-persyaratan itu harus terpenuhi, Mbak. Ya, mungkin aksesnya harus lebih dekat dengan pasar, salah satunya mungkin begitu ya Pak. Dengan pasar agar untuk pengadaan bahan makanannya itu akan lebih dekat, Mbak. Dan untuk sekolahan juga kita berusaha lokasinya juga dekat dengan sekolahan-sekolahan juga. Nah, untuk jaraknya tadi ditentukan nggak Pak ya sejauh jaraknya. ini untuk jaraknya? Memang secara ketentuan itu sekitar maksimal 5 kilo, Mbak. Tapi itu juga nanti yang tadi mungkin di sekolahan kayak di kota ini. Kita kan wilayah kita kan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Mbak. Jadi mungkin di kota ini kan sekolahan itu kan padat. Bukan sekolahan saja, itu ada daya pesantren kan itu loh. Kalau di Jawa pesantren lah ya. Kalau di sini daya-daya itu kan juga santriwatinya itu banyak juga. Dan tidak menutup kemungkinan kita bukan berarti hanya harus maksimal 5 km tidak. Untuk pemenuhan satu dapur kan sekitar 3.000 siswa ya. Untuk pemenuhan kebutuhan makan bergizi itu. Sehingga bisa satu kecamatan yang kayak misalkan di kita ini di kota nih, Kuta Alam ini sekitar hampir 20.000 siswa ya. Siswa yang sudah didata oleh Kodim, yaitu maupun kita cross check ke dinas pendidikan atau daya itu kan, ke sekolahan-sekolahan itu hampir sekitar 20.000 lah, Mbak. Di situ kan perlu sekali dapur-dapur yang lain atau pihak-pihak yang lain untuk pemenuhan makanan bergizi itu. Baik Bapak, itu dari sekolah itu dari SD, dari tingkat SD atau dari TK juga dapat Bapak? Oh ya, dapat. Jangan kan TK, PAUD aja dapat. Balita dapat, ibu menyusui, ibu hamil kan itu loh. Dan kita kembali kepada pembangunan dapur itu kan. Tadi dari persyaratannya sudah kan, dan kita sudah 100% ya sudah jadi untuk pembangunannya ini kan, sesuai dengan persyaratannya itu. Tapi untuk operasional yang di tanah TNI atau di tanah Kodam ini kita menunggu alat-alat yang lengkap. Kemarin kita data yang terbaru ini masih kurang 5 item lah, Mbak, itu. Baik. Kalau boleh tahu apa saja itu Bapak? Nah, ini kan ini memang alat-alat yang cukup penting juga, Mbak, untuk proses memasaknya, masak untuk makan bergizi ini. Misalkan ada mesin cucinya food ya, atau mesin cuci makanannya, tempat makanannya, atau dan tutupnya itu belum ada. Nanti mau makan pakai apa kalau belum lengkap kan? Terus kedua mesin pemotong sayuran atau wortel kan? Freezer itu untuk nyimpan makanannya biar biar awet lah. Biar awet, terjamin. Dan instalasi gas dan gas detektornya ini masih kita menunggu dari kelengkapan dari BKN, Pak. Berarti sejauh ini berbicara tentang fasilitas berarti masih banyak kendala di lapangan lah ya Pak ya, yang belum terlengkapi mungkin ya Pak. Kalau ini kendalanya tinggal 5 saja, tinggal 5 item saja ini kan. Tapi untuk yang lain-lain juga sudah lengkap
tinggal ini aja. Baik Bapak, jika seandainya nih Bapak masih berandai-andai ya Iya, Pak masih ya. berandai-andai. Kalau misal sudah terpenuhi nih Bapak, Iya. peran Kodim itu selanjutnya gimana Bapak? Ya saya harapkan ini cepat terpenuhi biar cepat beroperasional juga kan, karena kita untuk pemenuhan gizi ini juga untuk dipercepat lah. Dan ini apabila sudah lengkap semua ini kan, mungkin kan perlu tenaga ya, tenaga operasional khususnya. Kalau tenaga kepala dapur sudah ada, sudah yang dari SPPI yang gelombang 1 itu. Terus akuntan dan 1 tenaga gizi juga sudah ada. Tinggal tenaga operasionalnya, mungkin yang masak, yang nyuci atau yang ngantar ini kan satu dapur itu yang sudah ditentukan oleh BGN itu ada untuk tenaga operasionalnya itu 47, semuanya kan 50, Mbak. Yang 3 yang dari BGN itu kepala dapur, ahli gizi dan akuntan. Yang 47 ini dari masyarakat sekelilingnya. Nah, kita kan juga ada persit mungkin di situ nanti melibatkan atau juga. KBT Melibatkan. keluarga itu ya yang mempunyai kemampuan lah itu mau memasak atau hal-hal untuk operasional dapur ini, Mbak. Baik Pak, selanjutnya kami mau menanyakan nih, selain Kodim, apakah ada yang instansi lain mendukung dalam pelaksanaan makan gratis ini Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi untuk selain Kodim ini, Mbak, ada 3 ya di dalam pelaksanaan makan bergizi ini. Pertama yaitu BGN itu sendiri, yang kedua BGN dengan kementerian maupun dengan lembaga, dan BGN dengan yayasan atau pihak swasta. Dan di sini Kodim ini termasuk kerjasamanya Kodim dengan kementerian atau lembaga itu, Mbak. Berarti sejauh ini sudah saling kerjasama lah ya Pak ya dalam mendukung makan gratis ini ya Pak. Tentunya betul, karena kita kan tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Iya, Jadi benar. kita harus melibatkan yang lainnya. Memang Kodim ini kita mendukung hanya mengawasi juga, pendampingan juga itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya nih, Mbak Apa Rara. ya Mbak ya? Nah Bapak, terkait SPPI nih Bapak, Iya, iya. atau yang dikenal sebagai Sarjana Pergerak Pembangunan Indonesia. Iya, betul. Saya mendengar Kodim terlibat langsung nih Bapak dalam rekrutmen. Di sini saya mau bertanya nih Bapak, apa saja peran Kodim dalam proses rekrutnya? Gimana Bapak? Ya, terima kasih, Mbak. Memang di dalam perekrutan SPPI ini kan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, di Kodim babinsa kita kerahkan di desa itu untuk mensosialisasikan ya bahwa BGN akan merekrut SPPI itu, Mbak. Sehingga masyarakat yang mungkin putra-putrinya khususnya KBT ini, Mbak. Jadi putra-putrinya yang mempunyai sarjana S1 kan maupun D4 dan D3 itu akan direkrut lah ya, tentunya akan diseleksi oleh pihak dari BGN itu, Mbak. Berarti sejauh ini harus putra daerah ya Pak yang yang terlibat dalam SPPI ini ya Pak. Yang direkrut itu harus putra daerah sendiri. Ya sebenarnya begini, Mbak, kita itu kan istilahnya memanfaatkan sarjana-sarjana dari wilayah kita sendiri, Mbak. Nah, itu tentunya bukan persyaratan khusus itu. Cuma kalau di wilayah kita sarjananya banyak ya, Mbak ya, dan mempunyai kualifikasi ya kita utamakan, karena itu nanti juga ya itu yang tadi saya bilang, nanti juga akan diseleksi oleh BGN itu, Mbak. Sampai saat ini pengrekrutan ini apa sudah berjalan gitu Pak, kalau boleh tahu Pak izin? Ya memang perekrutan itu sebenarnya sudah berjalan, sudah ada yang sudah pendidikan juga. Ini malah kita yang ketiga, Mbak. Dulu ada yang di Akmil juga, terus dilanjutkan yang kedua itu di Cipatat, Mbak. Dan yang ketiga ini masih dalam proses ya untuk perekrutannya itu.
Wah Mbak, bisa nih Mbak. Biasa nih ya. Kita Nah, siapa tahu ada saudara Mbak. Saudara yang Nah, itu bisa tentunya direkomendasikan itu, ya. gitu ya Pak ya. Nah, tentunya ya apa namanya itu ngikutin seleksi yang sudah apa namanya pentahapannya oleh BGN, Mbak. Kan itu loh. Karena di situ juga akan kenapa itu akan dididik lagi kan? Ya biar apa namanya di dalam penyelenggaraannya program makan bergizi ini berkualitas juga. Dari SDM-nya itu berkualitas itu, Mbak. Selama sudah berjalan perekrutan ini ada kendala nggak Pak di lapangan barangkali mungkin ada kesulitan karena begitu banyaknya yang harus kita rekrut ini Pak SPPI-nya mungkin ada kendala sejauh ini di lapangan. Ya kalau masalah kendala ya udah biasa hal-hal yang kecil itu kan. Tapi ya semuanya akan sesuai dengan yang apa pedomannya ya. Pedoman dari BGN dalam perekrutan itu syaratnya itu harus terpenuhi dulu, Mbak. Nah, itu aja, Mbak. baik Bapak tadi ini ya Pak kendala dalam pengrekrutan. Nah, sekarang saya mau nanya kendala nih Bapak dalam program makan bergizi. Adakah kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Kodim Bapak? Untuk Kodim untuk sementara itu kan tadi kan dapurnya kan sudah jadi nih ya. Sudah jadi di situ memang belum beroperasi nih karena ya kendalanya ada peralatan yang belum lengkap, Mbak. Peralatan belum lengkap sehingga yang dibangun di tanah Kodim ini, Mbak, belum berjalan. Masih menunggu dari kelengkapan dari BGN, Mbak. Kalau boleh tahu Bapak apa saja nih yang kurang nih? Nah ini yang kurang itu ada 5 item ini ya. Atau ada malah ada 6 itu. Yang salah satunya yang ini yang pokok-pokok itu ya mungkin ada apa namanya untuk ini ya namanya saluran gasnya atau apalah. Saya juga apa secara mendetil juga alat-alat masih, dapurnya lah ya Pak ya, alat rumah tangga. Dapurnya itu. Jadi harus lengkap dulu baru bisa berjalan itu, Mbak. Iya, Bapak. Apalagi nih ya Mbak kita Apalagi tanya. Kayaknya udah jelas semua ya yang Bingung dijelasin ya, sama Mbak, ya. Nah Bapak harapannya nih Bapak dalam program makan bergizi ini apa? Kedepannya? Harapan dari Kodim ya berkesinambungan, berkelanjutan. Karena Kodim juga tadi mungkin tugasnya juga dalam mendata siswa, Mbak. Ini kan kita mendukung untuk mendata siswa juga ini kan. Ini kan banyak sekali siswa di wilayah Kodim kita karena Kodim kita itu kan 2 wilayah. Wilayah Kota Banda Aceh dan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Ini mungkin sekitar 200 ribuan lah, Mbak. Nah, ini yang terbangun baru 1 tapi dari pihak yang yayasan itu swasta itu sudah ada yang jalan juga. Ada 3 yang sudah jalan di situ kan. Jadi itu. Jadi apa namanya untuk kedepannya itu ya kalau kita harapkan ya semua siswa dapat semua, Mbak. Karena ini kan makan bergizi untuk anak-anak baik itu siswa dari PAUD, TK, SD, SMP ya. Dayah ya atau pesantren lah kalau di Jawa namanya pesantren itu kan. Itu harus dapat semua, ibu hamil, ibu menyusui kan, balita itu karena ini program makan bergizi yang maksudnya untuk pemerintah mungkin tujuannya sangat bagus sekali, sangat mulia itu untuk mencerdaskan anak-anak kita untuk penerus bangsa kita. Jadi kita berharap untuk tetap berjalan ya Pak ya. Iya berjalan dan sangat seluruhnya membantu sekali, ya. berharap kita dapat itu. Mungkin karena bertahap itu, Mbak. Karena kan dimulai baru Januari kemarin itu. Oh baru ya Mbak ya, Iya, baru. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincang kita pada hari ini sangat inspiratif sekali dan sangat bermanfaat Bermanfaat sekali ya, bagi Mbak, ya. kita. Terima kasih Pak mungkin atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita nanti dilanjutkan untuk program-program yang lain itu, Bang. Ya mudah-mudahan itu dalam perbincangan kita ini memberikan manfaat. Jadi untuk apa namanya ke depan juga kita mungkin mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, Mbak, dalam program-program yang mungkin yang segmen lain, yang segmen selanjutnya yang lain. ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih.
Baik sahabat Sanggamara Podcast yang setia, kita semua tentu merasa bangga dengan peran yang telah dilaksanakan oleh Kodim 0101 Kota Banda Aceh dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam memberikan bantuan dukungan terkait pelaksanaan program makan bergizi. Tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga telah berkontribusi besar dalam mendukung dan memfasilitas keberlanjutan program ini. Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, kita berharap program ini dapat terus berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan podcast episode kali ini. Mari kita terus mendukung upaya-upaya positif yang membangun dan memperkuat kebersamaan di negeri ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Sanggamara.